anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar. Berjumpa kembali dengan Ibu Melani. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 2, Aku Anak Mandiri. Pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatikan gambar berikut. Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Anak-anak hebat, Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya ada tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda wosem atau tanda pramuka sedunia. Anak-anak hebat, ada berbagai macam tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Nah, seperti ini ada 10 buah jumlahnya. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus. Ada tanda P3K, ada tanda menjahit, ada tanda memasak, ada tanda rajin menabung. Ya, tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Perhatikan kembali bacaan di atas. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. Nah, dari pernyataan tersebut, bacaan yang tadi, kita akan menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, lingkari tanda kecakapan khusus yang sudah dimiliki Udin. Tadi Udin sudah bisa apa saja ya? Nah, Udin sudah bisa mengatur ruangan. Maka Udin mempunyai tanda kecakapan khusus berupa pengatur ruangan. Udin juga tadi sudah bisa untuk memasak. Jadi Udin juga sudah mendapatkan tanda kecakapan khusus berupa juru masak. Udin juga tadi sudah mampu menjahit baju dengan bantuan ibu. Jadi Udin juga punya tanda kecakapan khusus berupa menjahit. Gambarnya seperti itu. Lalu Udin juga tadi
sering merawat kebun. Jadi Udin juga mendapatkan tanda kecakapan khusus berupa juru kebun. Lalu pertanyaan kedua, lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan khusus. Nah, tanda kecakapan khusus pada gambar ini yaitu ada juru masak ya. Lalu ada menjahit dan ada menabung. Lalu nomor 3 pertanyaannya, lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan umum. Yang termasuk tanda kecakapan umum di situ ada tanda tutup kepala, ada juga tanda pelantikan, lalu ada tanda barung. Di situ dicontohkan tanda barung hijau. Nah, anak-anak hebat, sekarang perhatikan gambar Siti berikut. Jelaskan tanda pengenal kepramukaan yang dimiliki Siti. Jelaskan pula kecakapan khusus yang dimiliki Siti. Nah, tanda kecakapan khusus yang dimiliki Siti diantaranya adalah tanda menjahit, karena Siti sudah bisa menjahit secara mandiri. Lalu ada tanda menabung, karena Siti anak yang rajin menabung. Dan ada tanda memasak, karena Siti sudah bisa untuk memasak. Lalu tanda kecakapan umum yang dimiliki Siti diantaranya ada tanda tutup kepala, lalu ada tanda setangan leher, dan ada tanda pelantikan. Bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka berbeda anak-anak. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya satu tingkatan. Nah, seperti ini gambar TKK menabung untuk pramuka siaga. Gambarnya itu berupa segitiga terbalik ya, gambar yang paling kanan. Lalu untuk pramuka penggalang ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Ada tingkat purwa yang berbentuk lingkaran seperti gambar di bawah. Yang berbentuk lingkaran itu berarti tingkat purwa pada pramuka penggalang. Lalu ada tingkat madya berbentuk persegi. Nah, pada gambar persegi yang di bawah itu berarti tingkatannya berupa tingkat madya pada pramuka penggalang. Lalu tingkat utama berbentuk segi 5. Nah, gambar segi 5 yang di bawah itu berarti tingkat utama. Berikut contoh gambar TKK menabung sesuai tingkatan. Nah, karena anak-anak masih termasuk pramuka siaga, berarti gambar TKK menabung yang anak-anak punya adalah gambar segitiga terbalik. Nanti kalau anak-anak sudah naik tingkatan untuk pramuka penggalang, anak-anak juga akan mendapatkan gambar TKK menabung dari 3 gambar tersebut. Ada gambar lingkaran, persegi, dan segi 5. Masih ingatkah kalian dengan bentuk bangun datar? Apakah kalian tahu sifat-sifat bangun datar? Perhatikan gambar persegi berikut ini. Ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat persegi. Siapkan tali untuk mengukur sisi persegi. Siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Nah, di sini gambar persegi pertama. Persegi pertama dinamakan persegi ABCD. Lalu setelah itu kita akan mengukur sisi AB terlebih dahulu. Ukur sisi AB menggunakan tali, lalu tali tersebut kita potong. Setelah itu ukur posisi BC menggunakan tali dan lalu dipotong. Ukur sisi CD menggunakan tali, lalu
tali tersebut dipotong. Ukur sisi DA menggunakan tali dan tali tersebut dipotong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Ini panjang tali sisi AB, panjang tali sisi BC, panjang tali sisi CD, dan panjang tali sisi DA. Nah, dari panjang tali tersebut, amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB ya sama dengan panjang sisi BC. Lalu panjang sisi BC sama dengan panjang sisi CD. Dan panjang sisi CD sama dengan panjang sisi DA. Lalu ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Nah, di sini persegi pertama kita ukur dengan pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A sama dengan sudut B. Lalu besar sudut B sama dengan sudut C. Besar sudut C sama dengan sudut D. Lakukan kegiatan yang sama untuk persegi 2 dan persegi 3. Nah, di sini gambar persegi 2, kalian ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong seperti cara yang persegi pertama tadi. Lalu juga kalian ukur sisi BC lalu talinya kalian potong. Ukur sisi CD dan ukur sisi DA menggunakan tali, lalu tali tersebut kalian potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Ini panjang tali AB, panjang tali BC, panjang tali CD, dan panjang tali DA. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC. Lalu panjang sisi BC sama dengan panjang sisi CD, dan panjang sisi CD sama dengan sisi DA. Lalu ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Nah, seperti yang tadi, apa yang kalian temukan? Panjang sudut A sama dengan sudut B, lalu panjang sudut B sama dengan sudut C, dan panjang sudut C sama dengan sudut D. Gambar persegi 3. Caranya sama seperti tadi, ukur sisi-sisi persegi, ukur sisi AB, sisi BC, sisi CD, sisi DA menggunakan tali, lalu tali tersebut kalian potong. Lalu potongan tali tersebut kalian tempelkan pada tabel. Nah, ini misalnya potongan tali tersebut. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC. Lalu panjang sisi BC sama dengan sisi CD. Dan panjang sisi CD sama dengan sisi DA. Lalu ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Ya, besar sudut A sama dengan sudut B. Lalu besar sudut B juga sama dengan sudut C. Dan besar sudut C sama dengan sudut D. Nah, semua besar sudut dan panjang tali sama karena persegi merupakan bangun datar yang sisinya sama panjang. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan, silakan nanti kalian kerjakan di buku kalian. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan sebelumnya. Jawaban pertanyaan akan membantumu membuat simpulan sifat persegi. Pertanyaan pertama, apakah persegi merupakan bangun segi 4? Pertanyaan kedua, bagaimana ukuran panjang sisi-sisinya? Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana ukuran besar sudutnya?
Nah, setelah 3 pertanyaan tersebut terjawab, lalu kalian buatlah simpulan sifat persegi dari kegiatan tersebut. Persegi adalah titik, titik, titik. Kalian kerjakan di buku tulis kalian. Berikut ini contoh tanda kecakapan khusus berbentuk persegi. Nah, ini tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning. Lalu bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. Bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Nah, seperti itu. Keterampilan memasak, keterampilan menjahit. Nah, itu bidang keterampilan memiliki warna hijau. Lalu ada bidang sosial berwarna dasar biru. Ada di situ dicontohkan P3K, gambar yang paling kiri atas. Lalu ada juga yang gambar keamanan. Tuh yang gambar kentongan ya. Ya, anak-anak hebat. Kemampuan menari tari daerah termasuk keterampilan khusus. Anggota pramuka yang dapat menarikan tari daerah dapat memperoleh tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus menari termasuk kelompok bidang patriotisme dan seni budaya. Mari berlatih menari agar mendapatkan tanda kecakapan khusus. Masih ingatkah kamu dengan tari tempurung yang sudah kita pelajari sebelumnya? Nah, kemarin kita sudah belajar tari tempurung. Coba kita ulangi lagi tari tempurung tersebut. Kalian di rumah mencontohkan ya. Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih menari tari tempurung. Pertama, tepukan tangan ke depan atas dan ke kiri bawah. Tepukan tangan sambil berjalan dalam barisan seperti gambar. Lalu yang kedua, tepukan tangan 2 kali di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tepukan tangan secara bergantian sebanyak 4 kali seperti gambar ya anak-anak. Lalu yang ketiga, jalan ke kiri 2 langkah dan tepukan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepukan tangan 1 kali. Lakukan gerakan tepuk tangan sambil melompat. Lakukan sebanyak 2 kali. Lalu tepukan tangan di sebelah kiri bawah. Tepukan tangan di sebelah kanan bawah. Tepukan tangan di sebelah kiri atas. Tepukan tangan di sebelah kanan atas sambil mengangkat kaki kiri. Lakukan sebanyak 2 kali seperti gambar. Lalu jalan ke kiri 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Sambil melangkah, tengokkan kepala ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Lakukan sebanyak 2 kali. Ya, lalu tepukan tangan ke depan atas dan ke belakang bawah. Tepuk tangan dilakukan sambil berjalan membentuk lingkaran. Lalu dengan gerakan yang sama, berjalan keluar meninggalkan tempat menari. Nah, kalian sudah selesai pembelajaran hari ini ya. Semoga anak-anak memahami materi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.